datang ke rumah untuk lamaran gitu. Akhirnya udah harusnya tahun kemarin gue nikah, gak jadi karena corona. Oh, terus? Terus akhirnya ditunda-tunda. Akhirnya November kemarin, tadinya kan harusnya Februari nih, tahun ini 2021 Februari gue mau pulang buat nikah. Buat nikahin di lu bulan nih? November. Iya. Terus? Tapi November 2020 kemarin, dia lepasin hit bahannya. Sedih banget. Hal pencapaian terbesar itu kan menikah. Ketika ini menikah tinggal harusnya beberapa bulan lagi, 3 bulan lagi menuju pernikahan, pergi. Sakit. Hello everyone, so welcome to my YouTube channel. And di video kali ini agak sedikit berbeda dari video-video sebelumnya, soalnya untuk obrolan santai ini kita menggunakan aplikasi Zoom, yang mana emang nggak langsung tatap muka gitu, kayak video call aja gitu. Karena orang yang kita pengen obrolin itu emang lumayan jauh tepatnya. Orang ini namanya Musona Ratu Milik, apa gitu, panjang lah namanya. Dia itu temen SD gua. Dia itu banyak banget orang bilang dia itu berubah. Tapi nggak tahu, mungkin berubah atau berkembang atau apa, atau mungkin dia ini menuntut ilmu di luar negeri, yaitu di Mesir, tepatnya di Universitas Al-Azhar di Kairo, kalau nggak salah. Oh ya, sekarang dia udah pulang ke Indonesia, tapi nggak langsung ke Bogor. Dia itu karantina dulu sebelum balik ke rumah, soalnya dia ada perjalanan jauh dari luar negeri ke Indonesia. Otomatis dari pihak pemerintah harus mengkarantina dulu si Musona ini. Oke, selanjutnya ini dia obrolan kita di aplikasi Zoom bersama Musona Milik Ratu S. Apa? Kayak gitu, lupa. Check it out. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Lama gak ketemu gue, anjir. Udah lala buana kemana nih? Iya nih, udah keliling negara. Ini sombong banget, enggak sih? Boleh di landscape gak kameranya? Boleh banget. Nah, gitu. Ini ya? Aduh. Dah. Gimana rasanya udah pulang ke Indonesia? Campur aduk dan sedih sebenarnya. Soalnya kayak gimana ya? Dari Mesir tuh udah, iya, karantina lama banget, udah 11 hari. Mungkin 14 hari kayak karantinanya. Ya Allah, nggak mau. Kan udah kayak sesuai protokol kesehatan. Iya, soalnya kayak apa sih, dari Mesir tuh udah mah transit dulu kan di negara Abu Dhabi. Dari Mesir ke Abu Dhabi transit, dari Abu Dhabi ke Jakarta itu 12 jam. Habis gitu nyampe Jakarta langsung ini kan urusan banyak banget yang harus diisi data, terus kita milih hotel atau milih wisma. Terus kita milih wisma. Akhirnya pas di swab pertama, aku punya ini ya, punya sinus. Jadi pas ditanya ada keluhan apa katanya. Ya gue nggak bilang apa-apa karena takut tiba-tiba dipositifkan COVID gitu kan. Karena lagi flu banget. Bayangin lah perjalanan dari Mesir ke Indonesia hampir 14 jam. Itu full AC dalam pesawat. Ya udah kecapean gitu. Jadi pas di swab tuh kayak ada gejala-gejala gitu. Keluar darah di sini karena aku punya sinus nggak boleh dicolok ternyata. Ya udah akhirnya hari kedua aku dipindahin ke hotel dan sendiri. Ini di hotel udah 10 hari. Ya udah bete banget, gak bisa ngapa-ngapain. Sekarang di hotel apa di wisma sih? Di hotel. Hotel mana? Hotel Kelapa Gading. Oh, Kelapa Gading. Tapi itu lu di hotel biaya sendiri apa dibiayain sama pemerintah? Ya lah, ngapain biaya sendiri? Gila banget. Oh iya, benar. Tapi bete juga sih, walaupun fasilitasnya emang komplit. Cuman kayak gimana ya, bete aja lah. Namanya 10 hari dalam kamar, bener-bener gak boleh keluar.
Serius lu? Gila. Bener-bener di Apa-apa. kamar? Bener. Terus Gila nggak sih? tadi lu tadi ada acara olahraga gimana? Di kamar juga? Iya, dari jam 6 sampai 9. Oh, Enggak, itu di keluar. bawah. Oh, Nggak bisa gua. ikut. Kenapa? Males. Ih, Males aja. tapi lu tesnya negatif atau positif sekarang? Belum ada hasilnya. Belum ada hasilnya Yang sih? awal tuh ada gejala. Yang pertama di tes ada gejala. Terus? Katanya gara-gara gue flu. Ya udah, terus dipindahin ke hotel. Setelah 7 hari di hotel, di swab kedua, dan sampai sekarang belum ada hasilnya. Bete ya, bete banget ya. Bete banget. Nah, nih gue mau nanya nih, Nak. Lu apa namanya? Berapa tahun sih di Mesir? Udah berapa tahun? Ya. Hampir udah 3 tahun setengah. Soalnya berangkat 2017, 30 September. Oh, udah. Berarti 3 tahun setengah lah. Kira-kira itu waktu lama atau waktu yang biasa-biasa aja menurut lu? Kalau menurut gue, kalau misalnya disebut lama, emang waktunya lama, tapi kalau udah dijalanin kok biasa aja, malah kayak nggak kerasa udah 3 tahun ya, setengah di Mesir. bener kerasa. Lu di sana kuliah apa kerja sih? Apa gimana? Kuliah. Jurusan apa kuliahnya? Ya. Syariah Islamiyah. Apa? Syariah? Islamiyah. Itu kayak gimana itu sih? Jurusan kayak gimana sih? Boleh dijelasin nggak? Kayak fikih gitu. Oh. Khusus ke fikih. Oh, ilmu gitu. Fikih gitu. Iya. Susah gak kuliah kayak gitu? Kalau karena didasari suka ya gitu, karena emang dari awal tuh pas lulus pesantren SMA bingung harus kuliah kemana dan ngambil jurusan apa gitu. Ya, terus? Karena udah di bidang agama ya udah gitu, udah deh. Udah kayak di dalam lagi aja gitu. Iya, tapi awalnya kan mau ke Turki juga ya, cuman udah diterima di Turki. Terus? Cuman karena orang tua nggak ngizinin kalau di Turki tuh, akhirnya ikut tes Mesir dan diterima. Udah akhirnya ke Mesir aja. Di Mesir tapi gimana? Sampai sekarang gue pengen banget ke Turki. Hah? Kenapa? Sampai sekarang pengen banget ke Turki. Ya udah ke Turki aja sih, nah kan gampang kalau di sono. Bener gak sih? Iya sih. Iya deket. Cuman kalau naik pesawat cuman 2 jam dari Mesir. Lah. Oh iya. Nah, gue ada nanya lagi nih. Lu pertama ke sana apa yang lu rasain ketika pas datang ke Mesir lah? Gimana ya rasanya, kayak campur aduk ya, kayak bahkan kayak nggak ngerasa gitu. Jadi udah di Mesir ya gitu. Rasanya di Mesir itu pas ngelihat banyak orang Arabnya aja gitu. Udah gitu jadi aja. Mesir, gitu. Tapi dari suhu gimana? Perbedaan suhu kayak gimana? Oh iya. Sangat jauh dan sangat berbeda gitu. Lebih enak atau lebih gimana? Kalau menurut aku sih, kalau aku karena emang badan aku sensitif, jadi menurut aku lebih enak di Bogor. Indonesia. Iya benar. Indonesia khususnya di Bogor, kota kita tercinta ini kayak adem ayem gitu. Kalau di sana tuh kalau udah musim panas, masya Allah. Panasnya apa ya? Paling ngerasain panas berapa derajat? Pernah 51 derajat waktu awal-awal. Kayaknya masak ikan matang kali ya? Ya, makanya teman-teman anak tuh pada bikin konten vlog gitu kan. Terus? Ya udah, dia bawa teflon ke luar, terus telur, Serius matang? Serius, gila nggak sih? Ini panas sih. Iya. Gua nggak bisa ngebayangin soalnya kayaknya gimana ya? Mungkin nggak mungkin atau gimana? Panas banget. Oh Nina, lu ngerasain shock culture gak pas datang ke sana? Iya, ngerasain banget. Apa yang lu rasain shock culture-nya? Apa dari pandangan orang-orang, kayak kebiasaannya kayak gimana itu? Gimana? Kalau orang Mesir itu kan keras. Jadi yes. kalau mereka ngomong itu, kita tuh ngerasa kayak dimarahin gitu. Gimana? Itu ya binti. Gimana? Iya gitu, kayak misalnya
kita tuh kan kita namanya anak baru ya. Kita tuh kalau cewek apalagi di sana tuh cewek tuh bener-bener harus bener-bener ada etikanya tersendiri gitu yang emang ya bagus juga gitu. Tapi bagi kita yang belum tahu terkadang kita kaget gitu. Kayak di halte bis gitu kan, kayak aku nungguin bis. Kadang-kadang kalau suka ngangkat kaki gitu kan, misalnya kayak dilipet gitu kan. Ditumpangin gitu loh, gitu tuh gak sih? Gini nih gitu ya. Nah, aku pernah ditegur sama tentara, kan Mesir itu negara militer ya. Dan gini dong, gitu. Itu ya binti, itu banget. Muskeza katanya gitu. Apa itu artinya? Kamu tuh cewek nggak boleh kayak gitu duduknya. Adalah aib katanya. Ini tuh aib gitu. Jadi emang apa ya? Emang etika cewek di sana itu beda banget sama di Indonesia kali ya? Beda banget. Bayangin, lu tahu kan gue gimana di SD sama tomboy. Iya, gue tahu banget lu kayak gimana. Sangat tomboy. Dan kesan harus benar-benar menjadi wanita muslimah yang sejati. Sangat dituntut ya. Lu adaptasi itu berapa lama? Cukup lama. Karena yang namanya menghilangkan kebiasaan itu sangat susah gitu. Iya, sangat susah pasti. Kira-kira berapa? Kita tuh kan kok 1 tahunan lah. Oh, iya. Ketika normal kita udah ada kelas kan kita ngurus tuh. Kan kita ketika datang diurusin sama kakak kelas yang udah lama. Nah, ketika kita ada kelas itu kayaknya mulai terbiasa karena kita kan ini yang harus kita kasih tahu, berarti kitanya juga harus berubah gitu. Oh iya benar. Tapi lu sebelum ke Mesir belajar dulu kan atau kayak nyari pengetahuan di Mesir kayak gimana? Enggak langsung tiba-tiba datang ke Mesir dengan kelulusan yang lu dapat gitu. Enggak. Jadi setelah lulus pesantren, kan di pesantren tuh ada pengabdian gitu ya, pengabdian 1 tahun. Nah, aku tuh nggak full 1 tahun karena di tengah-tengah aku ikut pelatihan. Jadi sebelum ke Mesir itu ada pelatihannya gitu. Ada beberapa lembaga yang membuka emang pelatihan khusus untuk pemberangkatan ke Timur Tengah. Baik ke Mesir, baik ke Maroko, baik ke Tunisia, dan baik ke Sudan. 4 negara itu. Aku ikut itu letaknya di Cianjur, namanya Pondok Pesantren Al-Kausar Institute. Oh, itu kayak emang khusus buat kayak gitu? Iya, emang khusus buat pembelajaran persiapan untuk tes Kemenak untuk ke Timur Tengah gitu. Berarti udah lumayan lah dari segi edukasi buat ngebekalin di luar negeri kali ya? Jadi nggak terlalu kayak kan yang ngajarnya juga guru-guru di sana juga kan dari Mesir semuanya. Jadi beliau yang jadi kita nggak terlalu gimana udah ada gambaran lah. Emang bener-bener dari orang Mesirnya asli langsung datang ke Indonesia buat ngajarin tentang budaya di sana kali, kayak gitu? Enggak, tapi lulusan. Oh, lulusan dari sana gitu. Oh iya, benar. Oh iya, Nak, gue pengen nanya lagi nih. Yang bikin lu kangen sih ketika lu di Mesir apa sih? Kangen ke Indonesia itu apa? Kalau aku sendiri ya, makanannya. Apa? Makanannya. Oh, makanannya. Karena jujur aja, Mesir itu masakannya hambar. Kok hambar? Bukannya masakan Timur Tengah terkenal enak di Indonesia ya? Iya, mungkin itu Saudi Arabia. Ada sih beberapa makanan yang emang enak. Cuman kalau sehari-harinya itu mereka masak itu ya udah masakannya itu harus sehat. Yang penting mereka sehat. Oh, sehat. Bayangin. Apa? Bayangin kalau kita kan Indonesia terkenal dengan micinnya. Iya. Ya gue tahu. Terus. Kalau di sana enggak. Bahkan di sana tuh kalau masak bayangin dikasih garamnya ketika kompor mau dimatiin. Gimana apa rasanya? Apa meresapnya nggak ada? Itu salah satu culture culture juga buat lu ya? Iya. Apalagi istilahnya di keluarga gue termasuk yang disebut lidahnya tebal. Maksudnya kayak suka banget asin gitu. Kalau menurut orang ini udah pas, gue belum kerasa gitu. Jadi ketika merasakan masakan Mesir itu bener-bener kayak orang sakit yang nggak merasakan sakit. Iya. Gila. Gitu. Oh iya. Oh, berarti yang lu angin cuma makanan doang, nggak ada yang lain gitu? Kayak apalah gitu? Seseorang atau siapa? Sana sih.
Keluarga yang pasti. Ya pasti keluarga kan. Bentar, Iya. gue lagi ada. Itu dulu. Mohon maaf, kesalahan teknis. Santuy. Iya. Oh iya nih. Oh iya, tadi sampai mana sih gue lupa. Kangen sama siapa Sampai gitu. yang dikangenin. Oh iya, kangen. Keluarga sih paling kangen, Iya, keluarga pasti itu. keluarga kan. Lu pernah homesick Sama cuaca mungkin ya. Pernah homesick Apa? gak sih? Homesick. Pernah banget. Sampai homesick lu kayak gimana sih? Sampai nangis lama gitu. Iya, nangis. Kangen mama waktu itu, bener-bener kangen sama mama. Karena gue tuh tipikal apa-apa curhat semua tentang baik pendidikan, baik kehidupan, pertemanan, bahkan percintaan semua sama mama anak. Sangat-sangat ya, sangat-sangat mungkin di luar ekspektasi gue. Karena yang setahu gue lu orangnya mungkin bisa bilang tomboy waktu kecil. Sangat tomboy. Aduh, kacau. Gue nanya ini. Apa ya? Lu sekarang di hotel. Yang lu rasain di hotel kayak gimana? Ya gimana ya? Sebenarnya kayak bersyukur iya, cuman ada sedihnya iya gitu. Kayak campur aduk karena aja gitu. Gue ngambil pulang sebelum Ramadan itu pengen seminggu sebelum Ramadan tuh kayak udah direncanain sama mama. Ya itu kata anak-anak kan deket banget sama mama. Kayak apa mama nanya, Teh nanti sebelum Ramadan kita mau dimasakin apa-apa atau mau kita keliling dulu misalnya kuliner atau jalan-jalan gitu. Aku sana lebih baik sebelum Ramadan kita kuliner jalan-jalan keluar gitu. Iya, terus. Tapi qadarullah hasilnya seperti ini, saya hanya di dalam kamar hotel dan dengan kegalauan yang sangat-sangat kegalauan yang sangat hakiki. Bayangin menahan rindu dari Mesir nyampe ke Indo udah tinggal selangkah lagi dari Jakarta ke Bogor itu lu bisa tahu. Gue tuh baru ngerasain rindu tuh bener-bener rindu banget. Kayak apa ya? Mungkin kayak emang kata Dilan rindu tuh berat, emang berat ya? Bener. Ternyata bener gitu. Ternyata bener-bener berat dan sakit. Anehnya tuh sakit hati banget, nggak tahu kenapa. Iya. Itu gue belum pernah ngerasain rindu berat banget gitu kan. Itu cuma lu aja. Mungkin itu yang terbaik lah untuk sekarang buat sana. Ya. Semoga yang terbaik dan semoga hari ini ada hasilnya. Semoga hasilnya negatif dan cepat pulang. Amin. Semoga hari ini langsung pulang ke rumah lah. Malam ini. Amin ya Allah. Ini, lu ingat waktu SD gak? Waktu pas di Mesir? Ya, ingat lah. Ingat. Apa yang lo ingetin waktu SD pas di Mesir? Gue selalu inget Pak Jayadi. Oh ya, gue tahu yang lu marah-marah waktu kelas 6 SD. Bener gak sih? Iya. Ya. Gue tahu. Gini nak, lu kan secara ya, lu di SD ya dibilang paling famous lah. Bener gak sih? Lu ngerasa kayak gitu gak sih? Ngerasa aja. Nah, sampai famous nih, kemarin pun gue sama si Umu kan, kayak ngobrol juga. Iya. Semua ya kalian emang ya. Ya itu mah keluh kesah aja waktu SD, tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Cuman gue ketawa-ketawa parah sumpah itu di Mesir lihat itu. Tapi emang banyak banget nak, kacung lu banyak banget, termasuk gue pun kacung lu kayak termasuk. Kacung itu apa sih? Kacung tuh orang-orang yang sering disuruh, kayak babu, kayak babu gue. Lu sama si Nadila anjing banget tuh emang. Kesel banget gue. Kalau nggak mau, antara digencet kalau si Nadila, kalau lu dimarahin. Ingat banget. Udah paling males gue. Aduh. Apa kemarin si Umi curhat katanya ada masalah yang tidak mengenakan. Tiga gila gitu, kocak banget. Tapi nanti lu ke Bogor mau ketemu sama anak-anak S3? Iya, aku pengen kita bukber, kita bareng-bareng, kita kumpul reuni biasa lah. Iya, semoga aja terlaksana ya, amin. Amin. Nih, apa namanya? Tadi kan masih seputar SD nih, lu ngerasa paling famous lah. Terus ketika gue masih belum paham nih sebenarnya, walaupun lu pernah cerita waktu kita reunian waktu tahun-tahun kemarin udah lama banget.
lu pernah bilang ke gua, lu tuh benar-benar berubah atau emang berkembang? Berkembang kali ya. Berkembang kali ya? Berkembang ya. Soalnya lu tuh, jadi dari perkembangan lu tuh kayak lu tuh emang orangnya pedean, aktif, secara tidak langsung ketika lu masuk yang ranah ke circle yang lumayan baik, lu pun terbawa baik gitu. Dengan aura, dengan vibes lu yang emang semangat kayak gitu. Aduh, malish harga ya Habibi. Oh iya. Nah, boleh diceritain perkembangan lu dari SD, SMP, SMA sampai sekarang? Kalau misalnya masalah hijab itu sangat berubah. Kalau misalnya menuju proses perubahan diri gue sendiri, gue ngerasanya berkembang. Oh iya, terus? Nah, jadi kan lulus SD itu karena emang gimana lingkungan ya, kebetulan. Tapi gue nggak pernah menyesali dengan kenakalan gue waktu SD. Karena di situ kita bisa belajar. Nah, iya benar. Menurut gue sih emang menurut gue sih emang nggak ada yang harus disesalin sih. Emang jadi bahan pelajaran aja kayak gitu. Bisa bersyukur. Dengan kita pernah seperti itu, jadi kita semakin tahu dan semakin ingin lebih baik gitu loh. Oh iya benar. Jadi lu punya mirror sendiri gitu kan? Antara hitam dan putih itu. Ya betul. Nah kebetulan kan lulus SD itu kayak bayangin orang tua gue punya anak cewek cuma 2 dan gue tuh nakalnya luar biasa dari SD lo nakalnya gitu. Iya, gue paham. Sampai tau gak sih gue pernah dipanggil sama Bu Lili waktu itu gara-gara gue kena masalahnya itu bukan temenannya sama anak SMP kelas 2 yang waktu dulu pernah itulah ada yang minum kayak gitu-gitu. Iya, bisa. Terus? Abis gitu kayak gue tuh ngerasa itu salah, cuman aku tuh gimana karena aku temennya sama mereka, jadi gimana lagi gitu. Habis gitu akhirnya di situ jadi tahu kan, oh ternyata dunia ini kayak gini. Terus akhirnya pernah kejebak yang akhirnya orang tua aku tuh bener-bener nyeret. Bayangin pulang main sama siapa ya, temen banyak, nggak mau disebutin temen-temennya. Tapi gue tahu. Terus temen gue tuh minjem motor. Dia sama cowok, otomatis ada rokok di bagasi gue. Oh iya, terus? Ke rumah, ayah minjem motor, mau ngisi bensin. Terus? Ada rokok di bagasi gue. Terus? Dan gue pun nggak tahu ada rokok. Nyampe rumah isi bensin, ayah bilang ke mama, dan gue masih di garasi, diseret nyampe kamar mandi, udah kayak kucing mati diseret. Terus? Hanya gue diguyur sama mama aku dimandiin basah-basah itu masih pakai pokoknya lengkap banget itu pulang sore gue dipukul di itu gara-garanya karena aku nggak ngaku aku ngerokok padahal itu punya temen gitu loh. Semenjak itu kayak mungkin yang nggak percaya nggak tahu lah gimana, yang pasti ayah gue sama mama tuh kecewa aku tuh sangat bandel dan nakal di usia SD gitu. Akhirnya memutuskan untuk dipesantrenkan di Pondok Pesantren Ibu Sina. Yang dulunya belum ada pesantren, hanya masih sekolah SMP Islam gitu. Padahal ayah gue posisinya guru di SMP PGRI gitu ya. Iya, terus? Waktu itu sempat ada masalah juga. Oh iya. Ayah gara-garanya ayah gue udah lama banget, udah puluhan belasan tahun di SMP PGRI, kenapa anaknya disekolahin ke SMP Islam Ibnu Sina yang mana itu biasa aja, bukan negeri, bukan apa kayak gitu, sekolah baru kayak gitu. Padahal setelah 1,5 tahun di SMP itu ada dibuka pesantren gitu. Akhirnya gue masuk dan itu nggak tahu keinginan sendiri dan keinginan orang tua juga gitu. Karena udah 1,5 tahun menjalankan sekolah SMP Islam, kayak ngerasa enak nih kayaknya kalau mondok gitu, terus kayak seru banget. Akhirnya dibuka dan akhirnya gue masuk jadi santri pertama di Pondok Pesantren Ibnu Sina. Abis gitu, nah di sana kayak seneng gitulah. Terus kalau misalnya masalah hijab itu pas masuk SMP itu langsung ketika ketua yayasan yang sekarang Pak Kiai di pondok, beliau bilang masalah hijab bahwa kalau perempuan yang udah balik nggak pakai hijab
itu dosanya udah ditanggung dan itu dosanya pun ditanggung sama ayahnya gitu. Dan padahal aku termasuk hati yang keras ya waktu SD gitu kayak terus udah sering kena masalah di SD tapi nasihat guru tuh nggak masuk gitu. Tapi pas beliau bilang kayak gitu, pulang sore langsung bilang ke mama, "Mah, Sona kayaknya mau pakai hijab deh, mau pakai kerudung dulu ya, pakai kerudung deh mulai saat ini dan gak bakal lepas." Gitu. Sore itu mama gue kayak bahagia, cuman gimana gitu ya, tiba-tiba gitu. Dan sore itu aku pakai kerudung dan gak pernah dilepas sampai saat ini, alhamdulillah. Alhamdulillah banget berarti ya. Iya. Berarti itu dari SMP kelas 1. Berarti itu Pak Kiai emang sangat lumayan banyak berjasanya buat lu sekarang. Ih banget. Dan gue termasuk deket sama beliau gitu kayak emang kan kalau nasihat itu ketika nasihatnya dari hati akan masuk ke hati orang yang kita nasihatin. Oh iya. Dan diterima dengan hati yang baik gitu. Berarti trigger dari dari Pak Kiai itu emang benar-benar masuk ya? Sangat masuk. Bener-bener sangat kayak langsung slep gitu ke hati itu kayak deg gitu kayak langsung sadar gitu. Iya, tanpa pikir panjang gitu. Dan itu istilahnya aku kan masih usia SMP kelas 1 mah masih anak-anak, maksudnya masih anak kecil lah, masih dibilang labil lah. Tapi ya alhamdulillah gitu. Walaupun kayak nanti yang penting pakai kerudung tapi bajunya masih ketat, masih pakai lapis, pakai legging kayak gitu. Cuman ya berkembang kali ya. Nah, mulai penampilan bener-bener syar'i itu di SMA. Emang udah mulai pikiran pun udah lebih dewasa kali ya. Nah, SMA terus pas kelas 2 SMA kan ada pengurus pondok ya. Kebetulan aku jadi ketua. Kalau di pondok namanya Roisah. Roisah pesantren gitu. Nah, di situ kan kayak harus kayak tanggung jawabnya besar juga, kayak harus mencontohkan santri gitu-gitu. Terus gitu mulai tuh akhirnya kelas 12 lulus dan ngabdi di pondok. Nah, ketika pengabdian pun kebetulan aku ditunjuk kayak jadi kan karena santri pertama disebut sesepuh disebut ketua gitu. Pionir gitu kan. Ya, jadi gue udah jadi pengabdian nih. Jangan buat diri gue sendiri, harus mencontohkan benar-benar ke santri. Nah, mulai di situ dari mulai pengabdian itu benar-benar semua baju diganti semuanya gamis. Kan dulu masih potongan, pakai rok, pakai kemeja, pakai gitu. Pas pengabdian benar-benar merubah, benar-benar gamis, setiap beli baju gamis. Sampai sekarang sampai banyak gamis gitu. Akhirnya pindah ke Mesir. Dari pelatihan itu yang sebelum ke Mesir itu gue kayak pengen pakai cadar karena lingkungan ya. Karena lingkungan pada pakai cadar kayak tertarik. Nyampe Mesir gue pakai cadar langsung hari pertama langsung pakai cadar, bertahan sampai kemarin 2019 Desember akhir pakai cadar. Gara-garanya pakai cadar, tapi sekarang udah buka lagi. Gara-garanya sinus. Kayak gimana ya, kayak gitu kan. Karena nggak pakai. Enggak sih sebenarnya, kalau gue waktu belum sinus enggak gitu. Jadi awalnya tuh anak kan umroh. Nah, umroh itu kan ketika kita tawaf ihram, umroh itu kita nggak boleh pakai cadar. Nah, ya udah selama umroh ya yang harus dilepaskan, ya udah dilepas aja, bener-bener lepas gitu. Enggak hanya tawaf aja, selama umroh mau dilepas gitu. Ternyata cuaca di Mekah itu sangat panas ya, lebih dari Mesir panasnya. Akhirnya pulang umroh, nyampe ke Mesir sakit. Terus? Dan diperiksa, suruh dicek itu apa sih? Apa ya? Oh, nggak tahu gue. Yang diperiksa, ya pokoknya diperiksa, yang hasilnya itu di ronsen. Oh, di ronsen, terus? Di ronsen. Hidungnya di ronsen, akhirnya katanya gue ada sinusitis, jadi emang ada penebalan di dinding gini gitu, nggak ngerti lah, yang pasti kena hidung, inilah susah gitu, pernafasan gitu. Jadi emang orang ayah pribadi nggak kurang izinin ya. Jadi udah di situ kayak udah deh lepas gitu. Waktu itu corona juga, kebetulan corona, jadi pakai masker terus gitu. Nah, lama-lama sini ya udah deh, kayak lagian kan anak mau pulang ke Indo gitu. Nanti maksudnya nggak selamanya di Mesir kan?
Waktu itu diizinin sama orang tua pakai cadar, tapi selama di Mesir aja. Tapi setelah lulus dari Mesir nanti pulang ke Indonesia jangan gitu. Oh iya, gue pengen nanya nih. Gue pengen nanya, lu ada trouble gak soal cadar sama orang tua? Itu trouble-nya kayak nanti pulang dari Indonesia ketika udah lulus dari Mesir, kalau ayah saranin jangan gitu. Ayah tahu cadar itu bagus, cuman takutnya sebenarnya enggak sih, enggak menghambat, cuman takutnya kayak kita, kalau gue kan orangnya termasuk orang aktif ya, gitu. Maksudnya kayak takutnya dengan malah jadi nggak aktif. Terus kayak kata ayah gue, kata guru gue juga, katanya Sona tuh punya basic sebenarnya, punya basic kayak kepemimpinan gitu loh, kayak maksudnya kayak mungkin di pengajian ibu-ibu berdakwah gitu, kayak gitu. Terus kayak takutnya karena khususnya di Bogor, gimana ya, jarang bahkan ya gitu, takutnya malah jadi renggang sama jemaah gitu. Terus dipikir-pikir aku juga iya sih gitu. Juga sih kalau gitu. Akhirnya kayak yaudah deh, kayak pengen yang penting aurat semua ketutup, udah bener-bener semua ketutup gitu kan, kalau itu sunnah gitu. Jadi ya udah gitu, bismillah gitu. Ketika ada yang ngedebat, kok udah pakai malah lepas gitu, nggak istiqomah. Kita punya dasar masing-masing gitu. Oh iya. Punya kebutuhan masing-masing kayaknya. Iya, punya alasan tersendiri gitu. Iya. Kayak gitu. Nih, next lagi nih ya. Itu tadi kan soal perubahan lu dari SD ke SMP ya. Itu bertahap jadinya kan. Perlahan-lahan jadi lebih baik lah jadi untuk sekarang. Amin, Allah. Gue pengen nanya sama lu nih. Lu 5 tahun ke depan mau jadi apa sih? Pengen jadi aktivis. Serius? Kayak maksudnya kayak di dunia kayak 5 tahun ke depan kayak pengen jadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak gitu. Oh iya, bisa. Lu nih misalkan nih, gitu. aktivis di Indonesia emang apa ya? Sebenarnya orang-orang Panjaber tuh sering demo. Yang orang kenal, aktivis itu sering demo. Oh iya. Kayak gitu. Tapi anak aktivisnya bukan aktivis di kayak gituan. Dalam artian aktivis apa ini? Aktivis dalam ini berdakwah aja gitu. Oh, pendakwah aja, ya gue paham. Kalau misalnya, ya pengen banget kayak seminar-seminar kayak gitu. Terus kayak ngisi pengajian sama ibu-ibu gitu, kayak lebih kayak gitu. Lebih ke bermasyarakat gitu loh. Kalau ke dunia itu enggak. Kalau aktivis dalam pemerintahan enggak. Oh ya enggak. Sama sekali enggak mau. Yang penting kayak lebih berguna aja ya buat masyarakat kali ya. Iya. Kayak pengen gue tuh pulang dari Mesir, pengennya dan berdoa dan berharap gitu. Pengen banget kayak harus bermanfaat bagi orang banyak aja gitu. Jangan sampai gue udah jauh-jauh sekolah terus nyampe Indonesia lagi nanti setelah lulus diem aja gitu, nggak mau. Pengen ada kayak ini loh yang udah gue cari gitu. Ini loh yang udah gue dapetin, pengen gue amalkan, pengen gue sebarkan gitu. Itu harapan, keinginan dan cita-cita. Mantap. Oh iya, ada pertanyaan nih. Lu udah punya pacar belum sih? Belum. Terakhir pacaran kapan? Belum. Kalau pacaran cinta monyet itu terakhir itu SMA semester 1. SMA semester 1. Dari situ udah nggak pernah lagi? Nggak pernah. Dari itu nggak pernah pacaran sampai pengabdian, sampai ke Mesir. Dan cuman ini langsung ada yang ngajak gitu loh. Langsung ada yang ngajak Hitbah. Udah ada? Sekarang? Nah, aduh, sedih ya. Ini harus jujur apa enggak sih? Jujur lah. Masa fake sih? Jadi ya namanya dalam suatu pertemuan kayak kan waktu itu pelatihan di Mesir. Ada cowok yang suka ke gue, tapi gue nya biasa aja waktu itu. Orang Indo? Cuman dia tuh kayak, orang Indo. Terus satu kelompok belajar buat persiapan ke Mesir. Sampai ke Mesir kita maksudnya kayak namanya satu keberangkatan, jadi kita deket gitu ya. Iya, benar. Cuman
dia tuh ngajak serius ketika gue pulang 2000 berapa ya? Pas kakak gue nikah 2 tahun yang lalu. Gue pulang ke Indonesia kan, cuma 2 minggu untuk ngadirin kakak gue. Pun pulang ke Indonesia dan datang ke rumah. Nah, terus? Datang ke rumah. Ya, untuk lamaran gitu. Akhirnya udah harusnya tahun kemarin gue nikah, gak jadi karena corona. Oh, terus? Terus akhirnya ditunda-tunda. Akhirnya November kemarin, tadinya kan harusnya Februari nih, tahun ini 2021 Februari gue mau pulang buat nikah. Tapi buat nikahin lu nih? November. Hah? Buat nikahin lu? Iya. Terus? Tapi November 2020 kemarin, dia lepasin hit bahannya. Sedih banget. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nyesek gak sih kalau gitu? Tau gak, No? Apa? Salah satu gue ini pulang ke Indonesia mau ngapain? Sekarang nih, udah di Indonesia. Nggak tahu. Mau nyembuhin luka. Hah? Mau nyembuhin luka. Oh gitu. Mau nyari yang baru? Enggak mau nyari yang baru, cuman kayak pengen, ya udah deh, kayak pengen ketemu keluarga, pengen kayak me time sama keluarga, bener-bener. Kalau aku berpikir sih kayak semua ada hikmahnya. Mungkin Allah pengen gue beres dulu kuliah, atau mungkin Allah pengen gue lama-lama sama keluarga dulu kan, karena dari SMP sampai sekarang, dari SMP pokoknya lulus SD sampai SMP sampai SMA sampai ke Mesir, udah 4 tahun di Mesir, nggak ada kan waktu gue banyak dengan keluarga besar gue gitu. Iya sih, benar. Emang itu kayaknya satu reason buat lu buat ya salah satunya ngelupain rasa sakit itu. Iya, rasa sakit, terus kayak pengen ngebahagiain diri kan, daripada kata mama kalau sekiranya pulang bisa membahagiakan dan nggak galau gitu. Boleh pulang gitu. Bayangin lo kayak bentar. Berarti selama mungkin hampir 50% lu selama di Mesir lu galau terus tuh gara-gara itu? Enggak. Kan cuman ini. Enggak, maksud gue dari bulan November 2020. Terus sekarang berarti hampir galau terus, enggak? Kalau yang galau bener-bener galau cuma 2 bulan, Desember sama Januari. Anjir, 2 bulan. Maksudnya gimana ya? Kalau menurut gue sih kayak, kalau gue kan cewek ya, nama cewek tuh kayak buat nunggu aja gitu. Iya, kayak hal pencapaian terbesar itu kan menikah. Ketika ini menikah, tinggal harusnya beberapa bulan lagi, Desember, 3 bulan lagi menuju pernikahan, pergi. Sakit. Ya benar. Mana 2 bulan Desember yang paling kan itu kan November akhir dia pamit. Tapi alhamdulillahnya datang dengan baik, pamit pun dengan baik gitu, nggak meninggalkan secara pamit dengan ya udah ke nelpon ke kedua orang tua gitu, pamit. Emang kayak orang tua aku juga biasa aja, karena emang terutama ayah pengen aku beres dulu sih kuliah gitu. Iya benar, pasti orang tua pasti ngarepin ceweknya itu beres dulu kuliah kalau soal menikah itu. Betul. Cuman kalau emang ada jodoh, mama aku bilang kalau ada jodoh ya kita nggak bisa menolak, itu udah nggak bisa menolak, dari Allah langsung gitu. Makanya Desember sama Januari awal, berarti nggak nyampe 2 bulan, 1 bulan setengah lah gitu. Desember sama Januari awal itu kayak bener-bener kayak gimana ya, kayak gimana sih gitulah, nggak karuan gitu. Akhirnya Januari awal gue ketemu sama temen sahabat gue yang di Mesir, kayak ngobrol gitu, dikasih kayak sharing gitu kan. Ya udah gitu, akhirnya kayak di situ sadar si buang waktu kemarin, kayak ya udah yang sekarang mah kayak ikhlas gitu. Toh gue masih punya banyak banget kesibukan yang harus gue lakuin gitu. Benar banget. Menurut gue sih. Jadi ya mulai gimana? Lanjut. Ya jadi mulai Januari itu sampai sekarang kayak ya udah gue nggak punya siapa-siapa, cuman kayak kan dia tuh termasuk kayak gue tuh nganggapnya yang calon suami yang belum jadi ya, bukan gak jadi loh. Soalnya bisa ada kemungkinan jadi. Iya. Terus. Kayak
ya udah gitu, gue sekarang kayak mau menikmati detik-detik gue 1,5 tahun kurang lebih, atau berapa tahun lagi sisa gue di Mesir. Gue mau ngabisin waktu gue dengan kayak apa yang gue belum bisa, gue mau ngelakuin lagi, gue mau nyari pengetahuan baru, gitu. kayak mau nyari pengalaman yang banyak aja kayak gitu, udah mengisi gitu kayak udah. Cuman gue tuh kayak kurang terbiasa karena dia termasuk kayak yang ngebantu pendidikan gue juga gitu. Kalau apa-apa yang misalnya ujian, gue misalnya nggak ngerti, di kan bahasa Arab semua loh Nu gitu. Bahasa Arab gundul. Bahasa Arab gundul. Gundul. Aduh, terus. Kadang apa yang gue nggak bisa kadang-kadang selalu nanyanya ke dia, dan ketika dia ngejelasin itu selalu masuk. Maksudnya kayak dia tuh termasuk orang yang dituakan di angkatan keberangkatan gue gitu. Jadi kayak ya enak gitu, sama semua orang enak dia tuh gitu. Iya, jadi terus gue emang orangnya humble banget gitu. Humble, jadi enak. Jadi gue juga kayak kalau gue nggak ngerti, dia bisa ngulang penjelasannya sampai 3 kali. Ketika ngerti nggak diulang lagi, ngerti nggak diulang lagi gitu. Oh, emang dia tipe orang pendengar yang baik lah, bisa dibilang kayak gitu. Dan orang akademis. Oh iya. Kalau gue kan nggak terlalu di akademis, cuman dari SD pun aku di akademis biasa aja. Cuman kayak aku tuh lebih di ekstranya gitu ya. Kayak di SD pun aku nggak di akademis, cuman kayak ikut lomba ke kabupaten, perwakilan kecamatan, perwakilan SD kayak gitu. Gue tahu itu. Oke, next lagi nih. Kenapa ada alasannya kenapa dia ngudahin hitbah lu gitu? Karena dia tuh berpikir kayaknya sayang gitu. Detik-detik terakhir di Mesir malah misalnya nikah. Bukan berarti kenapa-napa, cuman karena mungkin kayak kalau udah nikah mah, apalagi seorang cowok nggak bisa menikmati lagi nikmatnya belajar, nyari ilmu gitu. Pasti berpikir nyari nafkah, nyari duit, soalnya ada modalin istri gitu kan. Ada anak orang yang harus gue kasih nafkah gitu. Sedangkan kata dia takut belum siap mentalnya, lebih baik mematangkan mental, persiapan baik dari materi, dari segala macem gitu. Mungkin gitu. Kayak gitu sih. Kalau cowok kan kayak gue juga kayak sakitnya tuh kayak nggak jadinya aja. Kalau menerima ya, karena paham juga gue. Oke, ada lagi nih. Tadi masalah cowok, lu gagal nikah. Bisa dibilang gagal nikah? Syakir. Nih. Oke. Kira-kira pas lu ke Bogor, kita bakal ketemu gak? Bakal. Harus malah. Gue pengen bikin gini lagi, tapi langsung gitu. Kayaknya kalau Zoom itu kurang enak gitu. Iya benar. Malah gue tadi berpikir, padahal si Ibu nanti aja tahu pas gue udah nyampe Bogor enak gitu. Ya udah berarti part 2 ya nanti. Oke. Thank you banget buat Zona. Semoga segera pulang ke rumah, ya sehat, terus dilancarin semuanya. Lu ada salam-salam nggak buat subscriber gue yang lumayan dikit? GLNT, Gang, yaitu angkatan kita. Apa? Yang sekarang udah punya suami, atau yang masih jomblo seperti aku, salam dari aku semuanya. Semoga kita semuanya sehat selalu dan bisa dipertemukan, tapi nggak mungkin lengkap ya, bisa dipertemukan nanti ketika gue masih di Indo gitu, sebelum nanti ke Mesir lagi, semoga kita bisa berkumpul gitu. Amin, ya rabbal alamin. Kalau buat si Dery ada gak kira-kira? Hah? Buat si Dery ada gak? Itu freak gak sih? Dia kemana ya? Gue nggak tahu gue. Asli gue nggak tahu. Gue terakhir kapan ya? Mungkin setahun yang lalu udah gue ketemu dia. Berpuasa. Lu deket ke rumahnya. Hah? Lu deket rumahnya. Iya, tapi gue mungkin dia pun jarang hangout keluar. Gue pun jarang hangout di tempat ini gitu. Gue kan kemarin gue ngekos kuliah di Bogor. Gitu, jadi jarang ketemu. Ada gak buat si Dery ngomong apa kek? Semoga sehat selalu. Iya, jadi ya semoga sehat selalu. Semoga sikapnya berubah. Apa itu sikap berubah? Oh, itu ini apa?
Dia tuh pemalu. Pemalu kan dia tuh. Iya, pemalu banget. Pemalu banget. Iya. Karena dia tuh kayak waktu itu ada reunian terus ada gue, dia nggak bakal datang karena dia malu sama gue. Ya udah pada santai aja gitu. Iya sih. Iya benar. Padahal udah santai aja kita, maksudnya itu mah waktu SD namanya ya cinta monyet terus. Iya. Ya udah. Kayak udah aja. Kayak nggak punya pikiran gitu kan. Biasa aja. Ya gitu. Berteman seperti biasa, udah lupain aja. Yang penting kita berteman. Harus tali silaturahminya harus tetap berjalan gitu. Iya. Ya, semoga lah semuanya terkumpul kembali kayak dulu. Amin. Oke. Salam buat Kak Umu. Iya, nanti gue salamin. Dia ada kok di itu. Di kamar kayaknya. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share YouTube-nya temen gue yaitu Lartesu. Oke, mantap. Suka banget nih. Jangan lupa juga like dan comment and subscribe and share Musona Ratu Channel. Oh, ada? Ada dong. Nanti gue subscribe deh. Oke? Oke, siap. Dadah dulu. Sukses selalu. Dadah.